Polisi menangkap 5 orang terkait kasus perusakan dan pembubaran yang memiliki peran masing-masing. 2 orang ditetapkan menjadi tersangka karena terbukti melakukan penganiayaan kepada security hotel dan melakukan pengerusakan di acara diskusi yang digelar Forum Tanah Air di Kemang, Jakarta Selatan. Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui motif perusakan, penganiayaan, dan pembubaran diskusi ini. Polisi juga akan melakukan investigasi internal para petugas yang bertugas saat aksi terjadi. Kami perlu menyampaikan rilis yang terkait dengan insiden yang terjadi kemarin. Kemudian usahakan dari hasil pendalaman, bukti-bukti kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi di lapangan. Kemudian dari record CCTV dan juga beberapa tayangan video yang sudah beredar di media sosial, kami berhasil mengamankan 5 orang yang terindikasi sebagai pelaku. Kemudian juga Polda Metro Jaya akan mendalami motif dan para penggerak kelompok massa ini. Kami juga melakukan investigasi secara internal terhadap para petugas Polri yang bertugas mengamankan pada saat aksi unjuk rasa berlangsung. Dalang gerombolan keluarlah. Oh, jadi siapa nih yang dimaksud nih? Jangan-jangan Pak Rizal sudah tahu dalangnya. Kalau kita kan menebak-nebak ya. Kemudian juga ya ini kesaksian dan analisa Pak Rizal Fadila di insiden Grand Kemang ini, dan kita akan lihat bagaimana langkah bodoh yang membuat Jokowi semakin kesini tampak semakin ringsek. Wah, gitu bahasa Pak Rizal Fadila. Saya melihat bahwa memang kegiatan Forum Tanah Air ini yang sebetulnya tadinya kan biasa-biasa saja. Dan gitu, itu rutin, Pak ya? Rutin, ini yang kedua gitu kan, setelah beberapa waktu yang lalu hadir juga saya ikut gitu kan, dan ternyata ya biasalah sebagai pandangan-pandangan kritis gitu kan dari kaum akademisi, praktisi, aktivis yang tidak berorientasi pada aksi-aksi langsung lapangan gitu, tidak diskursus lah gitu, yang jadi masukan-masukan. Tapi mungkin mereka melihatnya ini kok seperti sangat besar gitu, sehingga sampai melakukan persiapan yang luar biasa. Begitu saya datang juga dan beberapa tamu datang, itu di luar sudah ada teriak-teriak kan gitu. Sudah ada yang unjuk rasa. Sudah unjuk rasa ya gitu di depan gerbang itu. Tapi kalau mobil kendaraan bisa masuk dari jalur yang lain kan masuk. Tapi di sebelah sana tertutup lah. Oh gitu. Gitu. Nah, diperkirakan ya itu hak demokrasi itu, Pak. Ya silahkan saja gitu kan. Begitu saya masuk ke dalam juga teman-teman tenang-tenang semua. Ya, walaupun sebetulnya nggak janggal juga, Pak ya. Biasanya kan unjuk rasa itu di gedung DPR, di gedung pemerintahan. Ini kok di depan hotel? Iya, gitu. Memang janggal. Tapi karena kita juga berpikir tentang demokrasi, hak asasi, ya mangga sajalah di mana juga, mau di depan WC sekalipun dia kan mau demo mangga wae gitu kan. Kita nggak akan melakukan pelarangan apa-apa karena hak juga tidak ada. Yang penting dia menghormati kita juga. Kita hormati, mau teriak apapun, mau pasang spanduk apapun gitu kan. Kita juga melakukan penunaian hak-hak demokrasi kita. Jadi itu awalnya begitu. Yang tidak ada tanda-tanda akan melakukan penyerbuan masuk ke dalam gitu. Karena di dalam juga pada waktu pendaftaran lah begitu kan, biasa kan kita semua itu ya ada seperti polisi ada ya, tapi entah berpakaian tidak seragam polisi, tapi kita semua memahami lah itu bahwa itu aparat keamanan, itu wajar gitu kan. Kan selama ini juga udah sering diinteli juga, udah biasa lah gitu. Sudah hafal gitu kan karakternya gitu kan, profilnya gitu. Jadi ada di situ gitu. Sehingga waktu terjadi
penyerbuan itu kita lihat juga itu seperti tidak ada. Gitu. Jadi seperti ya welcome, silahkan gitu. Kita simpulkan bayang mana polisi. Kalau saya kan diam saja lah, udah gitu kan. Tapi ternyata tidak ada. Berarti memang di saat itu punya kesimpulan polisi membiarkan. Itu saja dulu, baru tahap itu pada waktu di ruangan itu sampai mereka cabut itu, wah polisi membiarkan nih, gitu. Kata begitu. Nah, baru ketahuan gitu kan kemungkinan persahabatan polisi dengan kaum gerombolan ini ya setelah adanya video itu yang menyebar dan ada juga beberapa jurnalis kan seperti Bang Edi tuh ke dalam keluar gitu kan, waktu di dalam kemana nih Bang Edi, rupanya dia sedang di luar gitu kan, terus memantau dan langsung memvideokan. Dari situ juga dan kelihatan sangat dekat sekali kan dengan sopan santunnya para petugas dengan kaum gerombolan itu. Emang kalau lihat Bang Edi ini berani sekali. Tapi di tulisan Pak Rizal di 29 September kemarin berarti ya, ini menarik juga, bentuknya pertanyaan. Polisi terlibat menyerbu acara diskusi FTA. Kalau tadi kan terkesan seolah-olah membiarkan. Nah kalau ini apakah sudah ada indikasi, walaupun kita tahu pelakunya sudah ditangkap, sudah di ini. Cuman kan yang jadi keanehan publik dan netizen hari ini menjadi seolah-olah tidak percaya ya karena tadi ada adegan cium tangan, berangkulan. Iya, memang itu Kang Epul yang membuat kesimpulan awal, itu kesimpulan awal. Tapi itu bisa mengindikasikan yang lebih dalam gitu ya. Karena pihak FTA-nya sendiri kan, Pak Doni itu pernah ditelepon gitu kan oleh pihak hotel. Tidak mungkin kan hotel ada beranalisis, nggak mungkin lah pihak hotel berani minta dibatalkan, minta ini gitu kan, sesuatu yang sudah clear gitu kan, tiba-tiba gitu malam hari ditelepon kalau tidak ada tekanan pihak luar. Pihak luar itu yang kemudian dirangkai-rangkai, itu kemungkinan aparat keamanan gitu yang memang menekan pihak keamanan hotel gitu, sehingga terjadilah gitu kan. Tapi karena kita semua sudah clear, tujuannya juga baik-baik gitu kan, nggak punya hal yang niat-niat destruktif, nggak peduli, itu kelihatannya terus saja. Nah, tapi karena sudah sampai ke perusakan gitu kan, semua atribut-atribut itu hilang gitu, dibawa gitu kan, ya, sulit untuk kita melanjutkan kegiatan sebagaimana agenda awal gitu, sehingga berubah menjadi konferensi pers gitu ya. Saya kira konferensi pers juga blessing in disguise gitu ya, di luar dugaan juga, dengan ungkapan-ungkapan gitu ya beberapa tamu tokoh gitu kan yang hadir pada waktu itu, jadi menjadi jelas gitu kan ya, tadi itu kebodohan gitu kan. Jadi menurut kita itu sangat blunder melakukan tindakan begitu di forum yang berskala internasional. Di situ ada Pak Din. Pak Din kan baru pulang juga dari keliling dunianya melakukan acara-acara ya dengan berbagai komunitas dunia. Begitu pulang ke sini dihadapkan kondisi begitu, ya tentu saja akan sampai itu. Belum forum ini, forum tanah air ini forum yang punya jaringan di 20 negara, 5 benua. Saya kira Pak Tata juga menyatakan kan gitu, bahwa ini peristiwa ini akan tersiar ke seluruh dunia dan terus menerus katanya gitu. Dia menyampaikan bukan disengaja dia diniatkan, tapi karena keadaannya begini, dunia akan tahu gitu kan betapa buruknya gitu kan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia di akhir masa jabatannya Jokowi. Nah, lantas kira-kira bagaimana pandangan Pak Rizal melihat, kan biasanya kalau disebut blunder itu ada yang dirugikan, tentu pihak Jokowi dan rezimnya, tapi ada yang diuntungkan nih. Artinya minimal nama FTA ini melambung nih, orang-orang jadi tahu. Iya, saya kira itu tadi blessing in disguise-nya gitu ya.
PFTA yang tadinya ya hanya forum diskusi gitu kan, ternyata jadi forum yang ditakuti. Nah, maka dunia juga saya kira nanti akan memberi apresiasi, support bagi mereka yang punya concern terhadap hak asasi manusia gitu kan. Maka apa yang terjadi pada forum tanah air ini ya kan mereka akan respect, malah kan akan bantu nanti. Gitu kan, balas sekarang tadi itu FTA akan bisa melakukan komunikasi lebih luas dengan jaringan-jaringan yang awalnya mungkin tidak merupakan jaringannya. Gitu. Kira ini menjadi besar, oleh karena itu nggak boleh main-main pemerintah. Gitu dengan kasus ini, kalau kata Pak Saiduddin mah salah lawan. Salah pilih lawan. Salah pilih lawan itu ya. Ini mereka insya Allah gitu kan, para tamu yang kemarin itu bukan orang yang mudah digertak. Iya. Gitu. Sudah teruji lah istiqomahnya. Insya Allah gitu kalau lihat dari peran selama ini ya. Iya.